Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan tutorial singkat mengenai pengusulan usulan daerah pada Krisna Selaras. Untuk pertama kita bisa login menggunakan browser yang ada, bisa Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Ini saya gunakan Microsoft Edge. Pada bagian pencariannya ini kita ketik krisna.system, enter. Kita pilih yang paling atas, Krisna System. Nah, akan muncul tampilan awal Krisna 3.0. Kemudian kita pilih di bagian Kementerian Lembaga ini, kita pilih pemerintah daerah. Selanjutnya kita pilih portalnya di sini Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat, kunjungi portal. Kita klik kunjungi portal. Nah, kita akan masuk di halaman login. Login untuk ke Provinsi Papua Barat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi email dan paspor masing-masing. Khusus untuk Bapak Ibu OPD pengelola DAK bisa menggunakan email dan paspor DAK-nya. Untuk OPD yang belum mendapatkan email dan paspor bisa menghubungi kami di Bapeda untuk email dan paspor. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi email, username-nya, email dan paspornya, kita pilih saya bukan robot. Selanjutnya kita klik login. Setelah kita klik login, maka kita akan masuk pada halaman Krisna. Nah, sebelum itu kita pada pojok kiri atas sini kita klik, kita pilih yang selaras 2023. Kita pilih yang selaras 2023. Nah, setelah itu di sebelah kiri, dashboard sebelah kiri ini kita klik usulan. Kita klik usulan. Nah, pada bagian ini kita sudah masuk pada form usulan. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengusulan kita klik tambah data. Tambah data. Nah, setelah klik tambah data muncul from add data. Nah, di sini yang kemudian akan nanti kita isi. Yang pertama itu ada kode, ada nomenklatur, isu strategis, dan seterusnya sampai ke major project. Untuk kode, ini diisi nomor urut. Jadi diisi nomor urut selanjutnya. Kemudian nomenklatur ini diketik, nomenklatur usulan kita yang ingin kita usulkan. Kemudian untuk isu strategis ini tinggal kita pilih jenis usulan, tinggal kita pilih. Nah, sebelum kita mengisi kode nomenklatur dan ini, untuk tahapan ini kita mulainya dari bagian bawah sini ya. Nah, kita mulainya dari mengisi atau memilih proyek prioritas, kementerian, lembaga, dan major project. Nanti setelah 3 bagian ini kita selesai pilih, baru selanjutnya kita mengisi kode dan nomenklatur usulan. Nah, untuk mengisi ketiga bagian ini kita mengacu pada tabel rencana output, rincian output Renja KL yang saya sudah share ke grup ini, yang saya sudah share itu masing-masing kementerian lembaganya masing-masing. Nah, saya contoh akan melakukan pengusulan daerah untuk Kementerian Pendidikan. Jadi sebelum melakukan pengusulan ini, baiknya kita menyesuaikan dengan rincian output dari Renja kementerian masing-masing. Ini saya ambil contoh untuk Kementerian Pendidikan.
Kementerian Pendidikan yang sudah saya highlight ini akan menjadi acuan saya untuk melakukan pengusulan. Nah, di sini kita bisa lihat kementerian, ada programnya itu program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, kegiatan layanan pembiayaan pendidikan dasar menengah. Jadi saya coba mengambil contoh pengusulan untuk bantuan pendidikan bagi siswa SMA. Ini ya, saya membuat contoh untuk siswa SMP, maaf bukan SMA, siswa SMP yang mendapatkan program Indonesia Pintar. Jadi untuk mengusulkan kita acuannya dari sini, rincian output kementerian ini. Oke, kita kembali ke halaman Krishna Staros tadi. Ya, kita mulai. Jadi yang pertama, jadi yang ada tanda-tanda bintang warna merah ini yang harus kita isi, yang tidak boleh kosong, karena kalau kosong ini tidak bisa disimpan. Yang pertama, saya akan pilih yang pertama, itu karena usulan saya ini terkait contoh usulan yang saya akan berikan ini terkait bantuan pendidikan. Jadi proyek prioritasnya itu meningkatkan sumber daya berkualitas. Untuk program prioritasnya, ini ya, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Nah, kegiatan prioritasnya itu afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun. Nah, proyek prioritasnya yaitu bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu daerah masih bahkan. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan bahwa ini disesuaikan dengan rincian output RenJKL-nya. Jadi ini. Oke. Kita lanjut untuk berikutnya itu kementerian atau lembaga terkait di sini. Saya pada Kementerian Pendidikan. Nah, setelah kita pilih Kementerian Pendidikan, nanti akan muncul RO prioritas RenJKL-nya. Nah, di sini kita mengisinya juga sesuai dengan tabel RO prioritas yang sudah saya share di grup. Nah, di sini program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Kemudian akan muncul pilih kegiatan, layanan pendidikan, layanan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Pilih outputnya, bantuan pendidikan dasar dan menengah. Pilih sub outputnya. Nah, ini saya akan mengusulkan untuk program Indonesia Pintar SMP. Apakah major project? Ini kalau bukan, kita pilih bukan major project. Kalau itu major project, kita sesuaikan dengan major project yang sudah ada. Kebetulan untuk usulan yang akan saya sampaikan ini bukan major project. Ini ya. Ini bukan merupakan major project. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja dengan tabel rencana output yang sudah di-share. Setelah 3 poin tadi ini kita sudah lengkapi, selanjutnya kita kembali ke atas. Nah, untuk kode merupakan nomor urut, jadi di sini kodenya 3. Nomenklaturnya ini saya coba pemberian bantuan pendidikan bagi siswa SMP di Provinsi Papua Barat. Oke. Isu strategisnya yang terkait dengan usulan kita ya. Jadi di sini saya ini instansinya rendahnya kualitas, ini personal pendidikan, contoh ya. Jenis usulannya kita pilih Rakortek, volume disesuaikan dengan usulannya kita. Apakah itu berupa dokumen, apakah berupa bangunan, berupa luas, atau kalau di sini saya contohkan jumlah siswa. Jadi untuk contohnya untuk 100
siswa. Berikut lokasi Provinsi Papua Barat. Nah, jika Bapak Ibu yang mempunyai usulan kegiatan, untuk lokasi di beberapa kabupaten bisa dipilih sesuai dengan, lokasi kegiatannya, lokusnya. Yang kayak mana, misalnya Ondama, begitu. Kesiapan daerah. Nah, eee, kesiapan daerah ini apa yang disiapkan oleh daerah ataupun OPD bersangkutan untuk mendukung, usulan ini. Misalnya kalau ini saya pemberian pembantuan, misalnya di sini saya, eee, kesiapan daerah ini berupa dokumen, siswa penerima bantuan. Nah ini ya tinggal disesuaikan dengan usulan kita ya. Keterangan usulan ini kita memberikan keterangan penjelasan atas usulan kita, berupa pemberian bantuan, pendidikan bagi 100 siswa di Provinsi Papua Barat. Nah ini contoh keterangan usulan kita. Nah, link dokumen kesiapan daerah. Nah di sini kita, menyematkan, link dokumennya. Biasa kita gunakan link Google Drive, itu bisa untuk linknya kita taruh di sini. Nanti namanya apa, nama dokumennya apa, link tempat kita simpan itu di mana, itu kita taruh. Misalnya, kesiapan daerah di atas ini kan saya contohkan dokumen siswa penerima bantuan. Nah, nanti dokumennya ini akan saya upload ke link Google Drive, kemudian linknya saya taruh di sini. Nah, ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan, kesiapan daerah, dokumen-dokumen yang kita siapkan, misalnya, SK kepala daerah atau mungkin, eee, surat-surat yang lainnya untuk mendukung usulan kita itu, bisa kita upload ke Google Drive, kemudian linknya kita taruh di sini. Oke, jika semuanya sudah kita simpan, sudah kita isi, selanjutnya tinggal kita simpan. Nah, selesai, ini contoh usulan kita sudah masuk, selesai. Jika, ada lagi usulan kita yang baru, silakan dimulai lagi dengan, mengklik tambah data, selanjutnya mengikuti prosedur atau langkah-langkah seperti yang sudah kita, eee, lakukan tadi. Baik, terima kasih. Demikian tutorial singkat dari saya. Salam sehat.